Oke, kakak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sejahtera kita semuanya kakak-kakak. Pada hari ini, pada tanggal 17 Oktober ini, kita akan melakukan atau tatap maya kita yang ke-7, yang ke-8 atau yang ke-7 nih. Itu juga ya. Dengan materi kita yaitu modul kita ya kakak-kakak, ini modul kita modul 1.6 dengan pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Di sini kita bukan membuat perencanaan pembelajarannya kakak-kakak semuanya. Di sini kita mengembangkan perencanaan pembelajaran PJOK kita yang bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing atau di sekolah masing-masing sesuai dengan sumber daya yang ada di sekolah kita kakak-kakak semua ya. Di sini pada intinya kita bukan membuat tapi mengembangkan perencanaan pembelajaran PJOK kita supaya nanti pada pelaksanaan pembelajaran PJOK kita ini sangat relevan dan efektif kepada peserta didik. Untuk itu selanjutnya kakak-kakak semuanya, ini slide yang harus tetap saya sampaikan kepada kakak-kakak semuanya bahwasanya kesepakatan bersama yang harus kita jalani setiap tatap maya ini, yang pertama menyalakan kamera, harus setiap kita pertemuan menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir dengan seutuhnya kakak-kakak semua, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik resen pada saat bertanya, dan gangguan teknis. Untuk itu kesepakatan ini harus kita jalani bersama kakak-kakak selama kita di tatap maya. Oleh karena itu kakak-kakak semuanya, selanjutnya slide yang keempat ini, tujuan kita adalah memahami atau kita sebagai guru memahami pembelajaran PJOK sesuai dengan standar kurikulum Merdeka. Itu adalah tujuan umum atau capaian umum modul dari yang kita pelajari yaitu 1.6 ini. Yang kedua yaitu capaian khusus. Modul capaian khusus kita kakak-kakak semuanya, kita mampu atau guru-guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK untuk di kelas atau di sekolah kakak masing-masing. Selanjutnya kakak-kakak, ini adalah tujuan sesi kita pada hari ini. Kakak-kakak dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design atau desain mundur. Kemarin pada pertemuan sebelumnya, ini sudah kami bahas bahwasannya kita akan menggunakan pembelajaran atau perencanaan pembelajaran dengan menggunakan backward design, yaitu desain mundur. Ini agenda kita kakak-kakak semuanya. Yang pertama, langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan menggunakan backward design. Yang kedua, nantinya kita akan menganalisis kesesuaian perencanaan pembelajaran kita di dalam kelompok dengan menggunakan backward design kakak-kakak. Jadi nanti kakak-kakak semuanya, setelah kakak nanti menggunakan atau melihat modul ajar kakak, apakah sesuai dengan perencanaan pembelajaran di dalam kelompok backward design ini, apakah tidak. Nanti kita akan membuat background di room, nanti kita akan jadikan kelompok untuk membahas tentang perencanaan pembelajaran PJOK di sekolah kita masing-masing nanti. Untuk daripada itu kakak-kakak semuanya, ini adalah pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK ini. Yang pertama, kakak-kakak menjawab 3 pertanyaan kunci nanti. Yang kedua, melakukan diskusi kelompok untuk menelaah dan menganalisis RPP yang diunggah ke LMS. Kira-kira kakak-kakak ada enggak kakak-kakak mengunggah RPP atau modul ajar di LMS kakak-kakak? Kalau di LMS belum, Kak? Kalau di Kalau LMS di belum PMPM udah. kakak-kakak ya, Kalau di di PMPM PM udah, Kak. udah. Jadi nanti kita diskusi ini memakai
Mengikuti kelompok ini memakai RPP atau modul ajar kita nanti kakak-kakak. Sesuai enggak dengan background desain ini atau yang dinamakan background disusun. Nah, itu nanti kakak-kakak. Di sini ada sedikit pertanyaan kakak-kakak untuk kakak semuanya. Tulis di dalam kolom chat. Jelas ini kak, apanya? Saat soalnya. Kurang Bisa jelas dilihat Kak, kak? agak di sini. Oke, 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 mantap, mantap. Oke kak. Ini adalah pertanyaannya. Saya akan mengajar banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Itu kakak tulis di kolom chat aja kak. Apa aja komponen yang utama yang perlu dipertimbangkan saat merencanakan pembelajaran kak. Saat membuat merencanakan pembelajaran. Itu ditulis di kolom chat aja kak ya. Ayo kakak-kakak semuanya untuk menulis di kolom chat apa yang komponen utama yang perlu kakak pertimbangkan untuk merencanakan pembelajaran kak. Segera kak. Kakak tulis di kolom chat atau di room chat 3 utama komponen yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran kakak-kakak.
Lanjut Kak Septi, lanjut. Kak Martawati, tujuan pembelajaran. Kak Ariandi, tujuan pembelajaran. Yang kedua, materi kegiatan. Kak Sapriza, perlu yang disebutkan tujuan pembelajaran, bahan ajar kegiatan terakhir, evaluasi. Kak Wisnu, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik pembelajaran. Ayo Kak Septi, terakhir Kak Septi. Tujuan pembelajaran. Ini. Oke kakak-kakak semuanya. Tadi kakak-kakak udah menjawab pertanyaan dari slide tersebut. Tujuan yang harus dipertimbangkan yaitu Kak Martawati, tujuan pembelajaran yang dijawab Kak Martawati. Yang kedua Kak Ariandi, Damanik, satu tujuan pembelajaran, materi, dan tiga kegiatan pembelajaran. Sedangkan Kak Wisnu, strategi pembelajaran, metode pembelajaran. Oke kakak-kakak semuanya. Kita lanjut pada slide selanjutnya yaitu terima kasih untuk jawaban kakak karena ini tak bisa diketik. Harusnya diketik. Ah, ini adalah kak. Ini jawaban yang tadi kakak ketik. Sedangkan ada enggak kira-kira yang sama dengan apa yang kakak pikirkan tadi? Yang pertama Kak Martawati, tujuan pembelajaran. Oke, tujuan pembelajaran ada di sini. Di saat saya akan mengajar banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada tiga komponen utama yang perlu dipertimbangkan bersama pembelajaran. Kak Martawati yang pertama tadi adalah tujuan pembelajaran yang dibahas oleh Kak Martawati. Yang selanjutnya yaitu Kak Wisnu tadi. Kak Wisnu mengatakan strategi pembelajaran yang utama. Yang kedua, metode pembelajaran. Yang ketiga, yaitu teknik pembelajarannya. Untuk Kak Saprizal, yang perlu disiapkan yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, dua bahan ajar, dan terakhir kegiatan mengajar terakhir atau evaluasi. Itu adalah jawaban. Sedangkan Kak Aryan Damanik, tujuan pembelajaran, materi atau kegiatan pembelajaran. Oke kakak-kakak semuanya. Terlibat dari background design itu, yang pertama yang harus kita ingat atau kita pertimbangkan dalam pembelajaran kita, yang pertama tujuan pembelajaran, asesmen pembelajaran kita, yang terakhir aktivitas pembelajaran kita. Ini adalah yang harus diutamakan atau komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Selanjutnya kakak-kakak, di sini dimulai dari ujung yang akan kita capai, kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai. Itu adalah background design. Di sini telah dijelaskan dimulai dari ujung yang akan kita capai dan kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan dimulai. Ini adalah pengertian dari background design tadi kakak-kakak. Sedangkan komponen yang dari background design ini adalah satu tujuan pembelajaran, dua asesmen, tiga aktivitas pembelajaran. Nah, ini selanjutnya kakak-kakak, setelah kita mengetahui tiga komponen yang utama, sekarang kita akan merencanakan pembelajaran dengan pendekatan background design berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang inginkan kita ajarkan.
Jadi nanti kakak-kakak, setelah kita menelaah atau membuat pembelajaran, kita lihat dulu di mana yang harus kita mulai. Kalau dari penjelasan background design ini, kita akan melihat dulu yang pertama aktivitas kegiatannya, yang kedua asesmennya, dan yang terakhir yaitu tujuan pembelajarannya. Bisa tidak kita capai apa yang kita capai tentang aktivitas gerak kita, baru nanti asesmennya. Bisa tidak siswa kita mengerjakan asesmennya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Ini kita akan merancangkan pembelajaran dengan pendekatan background design berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang kita ajarkan. Baiklah kakak, mari kita bahas tahapan background design dalam satu perencanaan pembelajaran. Ini dia kakak-kakak. Ini yang pertama tentang background design itu yang pertama kakak-kakak tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang bersifat spesifik menggunakan rumus ABC. D. Dalam merumuskan tujuan tersebut, pembelajar agar bisa memudahkan kita menetapkan asesmen yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Di sini yaitu kakak-kakak ada elemen terampil bergerak. Ini adalah elemen terampil gerak. Tujuan pertamanya elemen terampil gerak. Capaian pembelajarannya kakak-kakak semua di sini harus menggunakan kata kerja. Itu capaian pembelajarannya, tujuan pembelajarannya. Peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Ini adalah kakak-kakak capaian pembelajarannya. Sedangkan tujuan pembelajarannya, peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Ini tujuan pembelajaran yang elemennya terampil gerak. Nah, inilah capaiannya pembelajarannya kakak-kakak. Peserta didik meragakan, kata kerjanya di sini adalah memeragakan. Sedangkan di tujuan pembelajarannya, peserta didik mendemonstrasikan. Nah, ini adalah kata kerja yang harus dibuat apabila elemennya terampil gerak. Inilah kata kerja yang disebut meragakan, mendemonstrasikan. Sedangkan kalau elemennya ilmu pengetahuan, berarti peserta didik di capaian pembelajarannya bisa dikatakan di sini menjelaskan atau memahami di capaian pembelajaran tersebut. Jadi itu kakak-kakak adalah satu tujuan pembelajaran tentang elemen terampil gerak. Kalau gerak terampil, elemennya terampil bergerak, jadi capaian pembelajaran ini peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Sedangkan tujuan pembelajarannya kakak-kakak semuanya, peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Tujuan pembelajarannya ini ya kakak-kakak ya. Selanjutnya kakak-kakak kita masuk di asesmen. Tadi di tujuan pembelajaran elemennya terampil gerak. Maka di sini tetap elemennya terampil gerak, tetapinya capaian pembelajaran peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Ini capaian pembelajarannya kakak-kakak. Sedangkan tujuan pelajarannya tadi, manakah pilihan asesmen yang dapat mencapai pembelajaran yang sudah disusun? Apakah asesmen dengan pertanyaan jawaban, pilihan ganda, atau asesmen dengan menggunakan rubik untuk menilai performa gerakan senam? Kira-kira di mana Kak Saprizal capaian yang harus dominan untuk memberikan penilaian terhadap peserta didik? Halo Kak Saprizal? Saprizal, Iya, Pak. Siap. ada di posisi Kak? Kenapa, Kak? Di sini ada sebuah pertanyaan. Ya, Kak. Ya, elemennya terampil bergerak. Di sini capaian pembelajarannya peserta didik bisa memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Sedangkan Ya, tujuan pembelajarannya peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut.
Di sini ada dua pilihan kakak-kakak. Ini asesmen dengan pertanyaan jawaban, pilihan ganda, atau asesmen menggunakan rubik dalam performa kegiatan atau rangkaian gerak. Kira-kira kakak Saprizal, di mana yang paling dominan? Kalau saya sih dominannya ke ini Pak, Kak. Apa namanya itu keterampilan geraknya. Keterampilan geraknya. Iya. Berarti praktek lah kakak ya untuk mengambil nilai senam gerak. Nilai kesenangan geraknya. Oke, berarti itu di tujuan asesmen pembelajaran kakak pilih, oke? Iya Kak. Terima kasih untuk Kak Sap. Selanjutnya, kita lanjut Ya, slide selanjutnya kakak-kakak. Di sini slide ketiga yaitu di sini aktivitas pembelajaran ya kakak-kakak ya. Tetap elemennya seperti biasa, terampil bergerak. Capaiannya masih sama, peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Sedangkan tujuannya pun masih sama kakak-kakak semuanya. Di sini yang hanya berbeda asesmen pembelajaran. Asesmen pembelajaran dengan rubrik menampilkan satu rangkaian senam. Ini adalah yang tadi ditunjukkan oleh kakak Sab yang tunjuk untuk menampilkan satu rangkaian senam asesmen pembelajaran tersebut. Untuk aktivitas pembelajarannya, untuk mengambil nilainya, aktivitas ini tujuannya dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas dan sesuai dengan kebutuhan kakak-kakak perlukan. Asal aktivitas ini harus menyenangkan sesuai dengan perkembangan peserta didik dan tentu saja selaras dan penilaiannya sudah ditetapkan oleh kakak-kakak semuanya di modul ajar kakak masing-masing. Selanjutnya kakak-kakak, di sini adalah desain mundur, backward design. Mulai dengan tujuan pembelajaran, mengembangkan asesmen, pembelajaran dan merencanakan kegiatan pembelajaran. Ini adalah desain mundur. 3 tahap inilah yang nanti kakak buat di dalam modul ajar kakak. Disusun di dalam RPP kakak-kakak ya. Mulai dengan tujuan pembelajarannya, mengembangkan asesmen pembelajarannya, merencanakan kegiatan pembelajaran. Ini nanti kakak cantumkan di modul ajar kakak. Di sini telah dijelaskan menentukan tujuan pembelajaran. Berarti tujuan pembelajaran harus sesuai dengan capaian pembelajaran yang berlaku di kurikulum dan yang diterapkan di satuan pendidikan kakak-kakak. Yang kedua, menentukan asesmen pembelajaran nanti. Asesmen dapat bersifat formatif maupun sumatif, sedangkan instrumen asesmennya dapat berupa tes tertulis, observasi langsung, portofolio atau penilaian kinerja dalam aktivitas jasmani. Yang terakhir, merencanakan kegiatan. Merencanakan kegiatan atau merencanakan konten pembelajaran ini harus menyenangkan, engaging, sesuai dengan perkembangan anak nanti dan tentu saja selaras dengan penilaian yang telah kakak terapkan di modul ajar kakak. Kira-kira desain mundur itu seperti itulah kakak-kakak semuanya. Nanti kakak membuat RPP sesuai dengan ini kak, backbone design. Mulai dengan tujuan pembelajaran. Di sini kak, kakak-kakak semuanya, langkah-langkah yang lain diperlukan sebelum kita membahas 3 langkah di awal. Langkah selanjutnya ini memperhatikan diferensiasi, mengembangkan sumber belajar, fasilitas sumber daya lain, menyusun langkah-langkah pembelajaran. Baik, daripada itu kakak-kakak semuanya, di sini kakak nanti akan membuat RPP. Akan saya bagikan, ini berapa orang nih? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2 kelompok. Ada yang 3 dan ada yang 2. Membuat RPP atau modul ajar yang sesuai dengan background design. Oke kakak semuanya, bisa kita mulai kakak? Insya Allah bisa Kak. Nanti saya bagi backgroundnya kak ya. Berarti kita hanya bisa 2 kelompok.
satu kelompok 3 orang dan ada 2 orang kakak-kakak membuat RPP, buat RPP atau modul ajar kakak sesuai dengan backward design dalam satu rangkaian pembelajaran. Terserah aja kak materinya apa. Nanti di kelompok kakak itu sesuaikan dengan nih kak. Yang pertama tujuan pembelajarannya, asesmen pembelajarannya seperti apa, dan aktivitas pembelajarannya. Yang jelas sesuai dengan background design. Nih, desain mundur. Bisa kita mulai kakak-kakak? Bisa, Kak. Oke, buka ya. Saya bagi dulu. Nanti join kak ya. Saya akan membagi roomnya join. Ini kak merencanakan pembelajaran dengan pendekatan background design. Fokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang kita ajarkan. Itu soalnya kak ya. Oke kak, join nanti.
Udah habis Kak waktunya Kak? Bagaimana? Udah selesai? Bapak belum? Halo Kak Wisnu, udah siap? Ini nggak tahu nih yang mana ya. Apakah udah sampai di mana? Sama Kak Martawati tadi? Sampai tutor cara presentasi nggak Sudah jumpa. Kak, cuman tutor presentasinya kurang memahami kayaknya. Atau dibacakan aja boleh tuh Kak. Kalau dibacakan nanti nggak kelihatan sama teman yang lain Iya. Kak, hasil dari apanya. Atau nanti Kalau biar presentasinya kelompok yang gini lain aja Kak. dulu Kak. Oke. Kak Aryan Damanik, gimana? Udah siap? Alhamdulillah udah Kak. Kita tampilkan yang mungkin dari untuk tadi keputusannya untuk dari yang dari sekolah yang ada diapakan dulu gitu. Tinggal menampilkan aja. Oke. Bisa kita mulai Kak? Presentasi hasil apanya nanti? Kak Aryan? Sebentar Kak, ada telepon dari Bapak Kepala Sekolah nih, Kak. Oke, kita tunggu ya Kak. Itu Pak Andri itu dia asisten Pak Kep tuh. Jadi sering telepon terus tuh. Siap. Waduh, asisten kepala sekolah mungkin Kak ya. Iya, payah nih. Jadi Kak Saprizal barangnya sama Kak Aryandi? Barangnya tadi sama Kak Septi kalau nggak salah tadi. Nggak ada Oh, sama Kak Kak Septi. Aryandi. Sama Kak Aryandi Oh, ya? sama Pak Riani juga. Oh ya. Iya, semua di situ. Oke. Inilah penyakit. Tapi tak Kita apa-apa lah. tunggu sebentar Kak ya. Iya. Iya. Boleh, Kak. Hasil dari apa Kak Aryandi? Maaf Kak, tadi dapat telepon Kak. Oke, silakan Kak Aryandi Mani. Untuk kakak-kakak yang lainnya, mari kita lihat Kak Martawati hasil dari kakak-kakak ini. Silakan Kak. Kita stop dulu Sebelumnya presentasi selesai. izin Ya nih Kak. ini karena kan kami sama Kak Septi, Kak Saprijal ini Oke. kan beda fase ini Kak. Yang satu di SMA, satu di SD, yang satu di Ya. SLB ini Kak. Ini. Jadi pasti Jadi punya kakak pakai ya. ya sebetulnya sih saya tadi minta sama Pak Kak Septi supaya karena di apa tidak bawa perangkat, jadi udah pakai ini aja begitu tadi keputusannya Kak. Ah, Oke, yaudah. Saya stop dulu presentasi saya kakak ya. Biar kakak masuk ya. Oke, silakan Kak Rian. Oke, baik Kak. Saya ambil alih Kak. Untuk di kelompok Oke, kami siap. mungkin nanti yang memaparkan itu nanti mungkin Kak Ariandi, nanti bisa dibantu juga dengan Kak Septi juga. Oke, baik teman-teman semuanya, kakak semuanya, selamat pagi. Mungkin pertemuan kita pagi ini adalah yang bertemakan apa namanya tadi itu Rancangan. ya atau rancangan buat- desain pembelajaran dalam PJOK. Mungkin dalam hal ini nanti akan disampaikan oleh Kak Ariandi ya, ataupun mungkin nanti dibantu dengan kami sendiri atau mungkin nanti Kak Septi juga. Mungkin kepada Kak Ariandi dipersilakan untuk menampilkan hasil diskusi kita tadi. Ayo Kak Ariandi. Belum. sebentar Kak. Ini tab Oh, ya. layarnya agak susah ini Kak. Oke, Ya, Kak. oke. Pilih tab untuk dibagikan. Kelihatan ya. Buka aja nanti di share aja langsung Kak kalau tabnya udah lihat. Dia buka layar langsung di share bisa tuh Kak. Iya bisa tuh Kak, dipresentasikan nanti tuh bisa langsung tuh. Coba tak Kakak tes dulu. Buka layar nih Kak. Ya. Kemudian ya nggak masuk di tengahnya ini nggak ada pilihannya Kak. Jendela itu ada Kak? Ada di jendela akan di Windows tuh ada enggak? Ada Kak.
Ah, Ada enggak oke, apa langsung. kakak tadi? Oh ya, bisa Kak. Oke. Tutup. Oke. Kelihatan Kak? Izin Kak? Siap, kelihatan kak. Nah, ini siapa yang presentasikan nih? Kak Safrizal aja dulu Kak, sama aja itu mungkin Kak. Jadi Ariandi lah, karena dia kan ini kan berbeda nih. SD dengan SMK-nya nggak jauh sedikit perbedaannya. Tapi nanti saya bantu lah, Kak Ariandi aja dulu. Oke, siap. oke, kelihatan ya Kak? Kelihatan sekali kak. Sesuai. Ah, ah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perangkat modul ajar di fase C atau khususnya di kelas 6 atau 4 ini kalau nggak salah nih ya, fase C. Jadi di sini seperti yang dirangkaikan di rumusan tadi di awal pembelajaran, RPP-nya perencanaannya sesuai dengan back design tadi ya, Kak. Iya kak, iya. Memiliki kompetensi awal, kemudian ya kompetensi awalnya di sini mengenai kemampuan mempraktekkan pola senam lantai atau pola gerak dominan, bertumpu, bergantung, keseimbangan, lokomotor, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan aktivitas senam sesuai potensi dan kreativitas. Jadi pengembangan gerak dasar non lokomotor, lokomotor, dan manipulatif di sini, Kak. Oke. Kemudian di kita mundur lagi. Target peserta didiknya adalah reguler, tipikal, kemudian memiliki siswa yang cerdas atau cibi. Iya. Kemudian kita masuk ke materi pokok pembelajarannya, yaitu reguler atau senam, kombinasi rangkaian. Dengan tujuan memiliki keterampilan dasar senam menggunakan alat, kemudian memiliki fakta konsep untuk melatih kemampuan praktek latihan peregangan statis, peruntukan, kemudian konsep kemampuan melakukan gerak non lokomotor headstand, kemudian praktek guling ke depan, belakang, lenting, meroda, dan rangkaian gerak dari awal ke terakhir. Nanti di akhirnya ada pembelajaran atau remedial, pengayaan. Di dalam materi pembelajaran pengayaan, kita bisa memodifikasi atau melengkapinya dengan penyesuaian lingkungan permainan, kemudian memodifikasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya ada media pembelajarannya. Di sini langsung sebagai tampil praktek guru yang tampil ke depan sebagai model. Atau bisa juga menggunakan video untuk di pembelajaran awalnya. Kemudian yang terakhir ada pertanyaan pemantik evaluasinya. Nah, di sini kegiatan pembelajarannya diawali dengan prosedur kegiatan pembelajaran, persiapan, kegiatan pengajaran, kemudian kegiatan inti. Karena ini kalau di sekolah dasar di fase C kelas 6, dia memiliki 3 jam atau 4 jam per minggu ya Kak. Jadi bisa dibagi atau untuk satu kali pertemuan kalau memang memungkinkan dari pagi sampai selanjutnya istirahat pertama. Kalaupun tidak, tapi waktunya di pertemuan berikutnya Kak. Jadi bisa diatur 2 kali pertemuan.
Nah, ini aktivitas satunya di kegiatan pembelajarannya. Ini aktivitas duanya untuk senam rangkaiannya. Nah, yang terakhir di sini ada untuk asesmen untuk rubrik penilaiannya, Kak. Ada lembar kerjanya juga. Jadi kalau biasanya saya sifatnya selain kita pembelajaran di awal untuk ini biasanya kita menggunakan praktek langsung atau menggunakan alat media di kelas gitu, Kak, untuk penyesuaian Oke. pembelajaran materi pembelajarannya, Kak. Saya rasa itu saja. Kalau ada kakak-kakak dari Kak Septi atau kakak yang lain, saya persilakan, Kak. Ayo. Atau Kak Martawati, bagaimana tanggapan Kakak tentang modul ajar yang di-share oleh kelompok 1 Kak Martawati atau Kak Wisnu? Apakah telah sesuai dengan background design atau tidak? Atau bagaimana kira-kira Kak Martawati? Setelah ini baru nanti Kak Martawati menampilkan presentasi Kakak, RPP Kakak atau modul ajar Kakak. Dan kita melihat apa yang ada di background design tadi. Ayo Kak, gimana Kak Martawati atau Kak Wisnu? Baik Kak, saya akan menanggapi. Cuman tanggapan saya, soalnya RPP saya dengan Pak Ariandi ini Ya, berbeda mungkin ya. tidak berbeda Kak, sama berbedanya cuman menyesuaikan dengan lingkungan sekolah atau peserta didiknya gitu Kak. Oke. Kalau dari Ya. RPP ini ya saya juga menggunakan RPP yang seperti yang dibuat oleh Pak Ariandi. Begitu Kak. Oke, kalau Kak Wisnu sendiri bagaimana Kak Wisnu? Sudah bagus, Kak. Justru saya kayaknya harus belajar lagi dari sini nih. Karena mungkin saya masih banyak kurangnya kan. Oke. Oke Kak, untuk itu saya agak sedikit kalau dilihat tadi penerangan dari Kakak Ariandi atau kelompok 1, bahwasannya kalau yang kita lihat di modul ajar ini, mungkin saya lihat boleh di-share ke bawah sedikit Kak Ariandi? Siap, Kak. Ya guys, ke bawah turunkan sedikit Kak. Oke Kak. Di sini kan tadi kalau di penjelasan di background design itu yang pertama adalah Kakak Ariandi tujuan pembelajarannya. Kalau Kakak Ariandi di sini langsung setelah tujuan pembelajarannya langsung melompat ke sarana prasarana. Ini bukan berarti salah karena RPP itu atau modul ajar itu yang telah dibuat oleh pemerintah kan bukan salah Kak. Cuman kita sebagai perencanaan untuk menambahkan supaya hasilnya lebih dominan atau lebih baik, kita menggunakan background design ini. Yang pertama tadi adalah tujuan pembelajaran. Yang keduanya untuk itu adalah asesmen pembelajarannya. Kakak-kakak, kalau dilihat dari modul ajar Kak Ariandi ini hanya letak posisinya yang bukan salah tapi terbalik. Kalau di sini yang pertama yaitu sarana prasarananya, yang selanjutnya apa Kak? Target peserta didik, Kak. Target peserta didik, jumlah peserta didik, baru kesediaan materinya. Kalau dari background design itu kita utamakan dulu yang pertama sebelum siapa yang pembelajaran, yang pertama dari tujuan pembelajaran, yang kedua asesmennya, dan yang terakhir barulah aktivitas pembelajarannya. Itu yang harus, bukan salah sepertinya Kak ya, karena ini terbalik aja posisi letaknya. Kira-kira seperti itulah Kak Ariandi dan kakak-kakak semuanya modul ajar tentang background design ini. Oke Kak Ariandi? Terima kasih Siap, Kak Kak. hasil presentasi Kakak. Selanjutnya mari sebelum itu saya ingin sedikit bertanya kepada Kakak Septi. Halo Kak Septi, sebelum nanti presentasi yang kedua. Karena Kak Septi ini kan posisinya di sekolah luar biasa kan. Kira-kira modul ajarnya apakah seperti ini atau ada versi lain?
Halo Kak Septi. Mungkin Kak Septi jaringan Iya, mungkin. Kak. Halo Oke, Iya. terima kasih Iya. Kak Septi. Saya Iya, Kak. sedikit bertanya tentang modul ajar sekolah yang Kakak Septi ampu. Apakah persis seperti ini juga atau ada versi lainnya dari pemerintah atau dari yang Kakak Septi dapat? Kemana Kakak Septi? Dari modul ajarnya ya dari yang didapat dari pemerintah itu belum pernah saya dapat yang kayak gini, Kak. Mungkin kayak CP, TP, ATP aja. Sisanya kita sendiri yang jabarkan, Kak. Berarti kalau udah seperti itu, berarti kakak udah termasuk juga kepada background design. Karena di situ nanti kakak menerapkan sesuai dengan kondisi peserta didik dan kondisi sekolah kakak masing-masing gitu. Ya, lebih kurang begitu, Kak. Oke, berarti setelah tujuan atau capaian pembelajarannya, tujuan pembelajaran barulah nanti kakak rangkaian sendiri-sendiri tentang apa yang harus kakak pelajari untuk peserta didik tersebut, Kak ya? Iya, betul, Kak. Jadi sesuai Oke. kembali ke So, kemampuan si ya. anak lagi, Kak. Itu kan untuk, berarti itu dalam satu modul itu 3 kelas yang kakak pegang gitu? Kadang disatukan aja, Kak, tapi modulnya sama gitu kan. Tapi nanti Iya. tiba di prakteknya aja yang dibedakan, Kak. Karena kan di modul ajar itu kan ada fase-fasenya, Kak. Iya, Ada fase D-nya, fase C-nya. kalau Jadi di tetap modul buat juga, Kak, pakai fase-fase itu juga. pakai, Kak. Oke. Bahkan kalau nggak sanggup harus turun fase kayak dari D kan, Ya. nggak sanggup mau diturunkan. Fase C ke dia kalau lompat fase-fase berikutnya harus dibuat semua DM-nya, Kak. Jadi panjang kali makinan. Kayak dari C, nah ini fase C. Dia rendahnya itu ke A atau ke D-nya tuh, Kak. Lupa pula. Dia fase tingginya di mana, Kak? Di A ya. Terakhir A, Kak. Terakhir A Kalau kan? A SMA mungkin A. SMA Iya. mungkin enggak. Iya, ada SMA kan. Iya. Nah, dari ibaratnya dia di fase C mau ke D. Nah, itu fase C dulu harus ADM-nya harus kita buat, baru kita bisa buat ADM ke fase D gitu, Kak. Oke. Harus menurunkan fase. Kalau menurunkan fase banyak pula gitu, Kak. Oke. Terima kasih Kak Septi Iya, Kak. untuk jawaban Kak Septi. Terima kasih banyak untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk Kak Martawati dan Kak Wisnu untuk mempresentasikan hasil kerjasama kakak. Ya, Ayo Kak Martawati. Oke, Kak. kami akan presentasikan, Kak. Saya akan tampilkan Kak Wisnu yang Siap. akan membacakan karena ini modulnya Kak Wisnu. Siap Kak. Oke. Yang Kakak Ariandi dan Kak Saprizal melihat apakah sama dengan background desainnya. Lepas, mari kita cek Kak ya. Seperti kata telah. Silakan Kak Wisnu dibaca. Izin Kak menyampaikan ini modul ajar yang saya pakai di SMP kelas 8. Materinya permainan invasi bola basket. Siap. Untuk pertemuan alokasinya saya pakai 3 kali pertemuan, totalnya 9 jam. Nah, terus di awal ada kompetensi awal. Pada unit ini peserta didik dapat mempraktikkan dan menganalisis konsep, prinsip, dan cara-cara melakukan aktivitas keterampilan variasi gerak spesifik permainan olahraga seperti mengoper, menangkap, menggiring, dan menembak bola. Lanjut. Terus di fase selanjutnya yaitu profil Pancasilanya: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, inovatif, mandiri, dan berkebinekaan global. Tahap selanjutnya itu masuk ke sarana dan prasarana. Ada bola basket atau sejenisnya, mungkin kalau kurang fasilitas kita pakai bola voli atau bola kaki, bola karet, dan sebagainya. Lapangan menyesuaikan rintangan
atau alat-alat seperti kun, corong, kursi atau bambu. Terus ada fluid, stopwatch, dan terakhir ada lembar kegiatan, lembar penilaian. Kelima, masuk ke targetnya, yaitu target peserta didik. Peserta didik reguler atau tipikal umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Model pembelajarannya saya pakai blended learning melalui model pembelajaran dengan menggunakan PBL, Project Based Learning, dan integrasi pembelajaran berbasis sosial emosional learning. Kompetensi intinya itu tujuan pembelajaran mempraktikkan aktivitas keterampilan variasi gerak spesifik dan fungsional permainan dan olahraga. Tadi menangkap, mengiring, menembak bola. Terus menganalisis, memahami, memprediksi konsekuensinya, emosi, mengembangkan nilai-nilai gerak. Lanjut ke pemahaman bermakna. Peserta didik dituntut mempelajari materi permainan invasi bola basket dapat manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Masuk ke pernyataan pemantik. Salah satunya yaitu mengapa peserta didik perlu memahami dan menguasai keterampilan variasi gerak spesifik permainan bola basket. Terus di kegiatan pembelajaran ada 3 pertemuan. Di pertemuan pertama di kegiatan pendahuluan kita pakai waktu alokasi 15 menit. Salah satunya misal guru meminta salah seorang peserta didik untuk menyiapkan barisan di lapangan, mengucapkan salam, doa sebelum kegiatan. Selanjutnya di kegiatan inti menggunakan waktu 90 menit. Kegiatan berlangsung menyesuaikan kemampuan siswa dalam melakukan kegiatan hingga tuntas dalam keterampilan. Loh? Lanjut. Di kegiatan inti di kegiatan inti ada aktivitas pembelajaran pertama yaitu variasi gerak spesifik mengoper bola dan menangkap bola berpasangan di tempat. Nah, ini untuk pertemuan pertama pada kegiatannya. Targetnya itu variasi gerak spesifik mengoper bola dan menangkap bola berpasangan di tempat. Terus keduanya variasi gerak spesifik mengoper bola, menangkap bola, formasi segitiga. Ketiga, variasi gerak spesifik mengoper bola dan menangkap bola, formasi berbanjar passing. 4, variasi gerak mengoper bola, menangkap bola dari atas kepala tanpa pantulan. Oke. Nah, terakhir, variasi gerak spesifik mengoper bola, menangkap bola dari atas kepala dengan pantulan. Oke. Nah, di pembelajaran kedua, ini sepertinya pertemuan kedua kayaknya berbeda ya. Nah, lanjut aja, Bu. Apa? Lanjut. Lanjut aja. Nih, Lanjut aja, Bu. Pertemuan kedua, ketiga. Ini asesmennya. Nah, asesmen penilaian pengembang karakter. Kita pakai rubrik penilaian seperti pernyataan dan sikap jawabnya ya dan tidak, seperti itu. Lanjut, Bu. Penilaian pengetahuan. Lanjut. Ada penilaian keterampilan seperti ya sebenarnya hampir sama dengan butir-butir tesnya. Lanjut, Bu. Oke, lanjut. Oke, asesmennya. Remedial. Di atas remedial ada refleksi guru peserta didik ya. Seperti pertanyaan dan terakhir lampiran lembar kerja. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, mungkin ada pertanyaan dan sebagainya, saya persilahkan. Baik, Kakak Wisnu dan Kak Martawati, terima kasih mempresentasikan. Untuk Kakak Arianda Manik atau kakak-kakak lainnya,
Bagaimana Kak tanggapan Kakak tentang hasil presentasi dari Kakak Martawati dan Kak Wisnu? Boleh saya lihat tujuan pembelajarannya Kak Martawati? Tujuan pembelajaran nih. Oh, berarti bagaimana Kak Asepti dengan Kak Saprizal? Tadi kan untuk elemen yang bergerak, maka di situ dijelaskan siswa bisa mempraktikkan. Di sini Kakak dari tujuan pembelajaran Kakak Martawati mempraktikkan aktivitas keterampilan variasi gerak, spesifik dan fungsional permainan olahraga mengoper menangkap. Ini secara keseluruhan ini kan Kak? Izin Kak, iya Kak, secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Oke, bagaimana dengan Kak Septi dan Kak Ariandi? Tanggapan Kakak tentang presentasi atau hasil modul ajar dari Kakak Martawati dan Wisnu? Apakah sesuai dengan yang modul kita pelajari hari ini, yaitu tentang background design? Bagaimana Kak Septi dan Kak Arianda Manik? Bisa kita cek atau kita telaah? Halo Izin, halo Kak. Kak Septi? Ya Kak Sap. Izin, Lanjut Kak Sap. mungkin tak menambahkan, tak memberikan masukan terhadap apa yang disampaikan kawan kita Pak Wisnu dan Bu Marta. Oke. Ini kan di tujuan pembelajaran itu kan keterampilan variasi gerak spesifik. Mungkin rubrik penilainya ada nggak, bisa ditengokkan nggak kira-kira ya? Untuk mengambil penilaiannya macam mana gitu? Apakah dengan menggunakan waktu? Apakah dengan menggunakan variasi gerak seperti yang disampaikan dalam bola basket itu passing misalnya? Apakah ada waktunya atau bagaimana gitu Kak? Bisa tolong diapakan Kak Marta? Izin Kak Marta, coba lihatkan yang tadi rubrik tadi. Iya, rubrik penilaiannya Kak. Oke, berarti kan penilaian lembaran penilaian sikap diri ya berarti ya. Iya. Berarti kalau untuk keterampilan ada Kak Marta? Ini sebenarnya ada lagi yang di bawah, kayak keterampilannya ada lagi. Oh, ada di bawah ini Nah, ini ada lagi. pengetahuan. Pengetahuan, Yang ketiga ada Siap. keterampilan. Nah, keterampilan ya. Oh, ini dia penilaian keterampilan. Oke, Ayo, ya. lihat Maksudnya, tadi. Kak, mungkin Ini terlalu nampak, cepat Kak. kami tadi scrollnya, nggak apa-apa. Ya Kak, itu aja Kak, mungkin masukannya mungkin kena itu tadi nggak nampak juga kan. Oh, nggak ada izin, penilaian mungkin. hasil penilaiannya gitu Kak. Itu aja Kak masukannya. Terima kasih. Siap. Terima kasih untuk Kak Saprizal untuk masukan dan arahannya. Baiklah kakak-kakak, terima kasih untuk kakak semuanya. Bisa untuk kembali Kak. Sekarang kita masuk ke fase selanjutnya. Oke, Kak Septi, silakan Kak Septi. Udah azan di sini Kak. Ya, lanjut Kak, kalau mau sholat silakan dulu Kak. Iya, nah, soalnya ada Tapi jadwal. 5 menit bisa Kak, Atau karena gini waktu kita atau nanti gini aja, Kak. 12.30. Ya Kak, Dulu, Kak. Kita buat Ya, Kak, kesepakatan gimana, dulu Kak? Kak. Nanti 12:30 kita lanjut lagi Kak, macam mana? Kita maksudnya sampai jam 12.30 Kak, udah habis. Atau kita habiskan aja dulu ini. Habiskan aja dulu Kak, nggak apa-apa Kak. Oh, ya udah Kak. Oke Kalian Kak sampai ya, jam segitu, kita lanjut aja Kak ya. kalau- Karena 12.30 kita udah keluar gitu. Oke Kak, oke. Siap. Oke. Lanjut Kak, terima kasih untuk kakak-kakak semuanya tadi udah mempresentasikan hasil dari modul ajar ke kakak semuanya, bahwasannya kita tetap menggunakan lagi nanti background design karena itu perlu bagi tujuan pembelajaran kita kakak-kakak semuanya. Tadi untuk Kak Septi dan untuk kakak-kakak semuanya yang menampilkan presentasi tadi, kekurangannya itu hanya kepada mungkin kita selama ini tidak tahu. Kalau menggunakan background design itu yang pertama yang harus kita lakukan, yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua asesmennya, dan yang terakhir barulah aktivitas kreativitas
pembelajaran tersebut. Mungkin di sini saya menilai sedikit. Tunggu sebentar Kak ya. Azan, tunggu sebentar Kak. Ya, oke Kak, kita lanjut lagi kakak-kakak semuanya ya. Lanjut kepada slide selanjutnya. Ini Kak, slide selanjutnya yaitu langkah yang perlu diperhatikan tadi udah saya terangkan atau saya jelaskan. Ini kenapa desain mundur? Di sini kakak-kakak semuanya, kenapa desain mundur? Satu, mulai dari tujuan tadi kakak-kakak semuanya, dan kemudian berjalan mundur, menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik, supaya nanti pada kita melakukan pembelajaran, hasil yang kita inginkan tercapai kakak-kakak semuanya ya. Yang kedua, background design menjadi penerjemah Bapak Ibu atau kakak-kakak dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali tetap dari tujuan. Yang ketiga, kakak-kakak semuanya, kita akan mampu menciptakan pengalaman yang bermakna dan mendukung perkembangan kompetensi peserta didik. Tadi saya melihat dari modul ajar yang telah kakak presentasikan, pengalaman belajar yang bermakna yang telah dipaparkan oleh kakak-kakak semua tadi. Selanjutnya kakak-kakak, kita menganalisis hasil dari background design. Di sini pertanyaan refleksi kakak-kakak semuanya atau Bapak Ibu dapat menjawab pertanyaan pemandu refleksi di Jamboard. Akan saya kirim linknya nanti. Yang pertama, apa yang kakak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dan perencanaan kakak-kakak? Bisa dilihat kakak ini di monitor kakak? Halo kak, bisa kak? Ini Kak. saya coba dulu link Jamboardnya kak ya. Apakah bisa diketik? Kalau tidak nanti kakak ketik di Word aja. Baru nanti kita lihat hasil dari. Kalau tidak kakak ketik di Word aja lah kak. Baru nanti. Enggak gini aja Kak usul Kak, titik lewat aja nanti kerja ke Kakak aja. Biar kami aja gitu. Gini aja lah kak. Kakak ketik. Nanti kita presentasikan aja kak. Bisa? Kita baca sama-sama. Enggak lawa. Boleh juga, boleh, boleh. Oke. Silakan kak ketik di Word aja ya kakak-kakak semuanya ya. Ini ada pertanyaannya jelas kak? Atau saya zoom lagi? Kayaknya jelas kak ya? Oke kakak-kakak semuanya, kakak ketik di Word 1, 2, 3, 4 pertanyaan ini nanti kita presentasikan kak ya. 15 menit kak. Mulai kak, 15 menit. Bisa kak Septi atau kak Aryan? Bisa Kak. Oke, saya tunggu Bisa, 15 Kak. menit ya kak. Siap Kak.
Bagaimana kakak-kakak? Udah siap? Belum Kak. Oke kak, 3 Izin, menit lagi kak. Ya kak, izin 3 Kak, menit lagi kak ya. nomor Nomor 4 kak. ya izin Ya Kak, kak. nomor 4 itu nggak kelihatan Kak. Coba Oke oke diperjelas oke. Kak. Oke siap. Bagaimana kak? Udah jelas? Oke Kak, terima kasih Kak. Oke, 3 menit lagi kakak-kakak ya. Nanti 3 menit lagi. Oke kakak, mari kita masuki hasil presentasi tadi. Pada Kak Septi bagaimana Kak? Udah bisa kita lihat dulu sejenak presentasi kakak. Yang pertanyaan ada 4 pertanyaan ini. Maka kakak harap peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang bapak-bapak yang susun. Ayo Kak, presentasi sebentar Kak Septi. Siap Kak. Kita presentasi aja dulu Kak. Nanti bisa kita lanjut. Untuk Eh, Kak Arianda Manik dan Kak Saprizal, Kak Wisnu, mari kita lihat untuk Kak Septi Kak. Oke, Kak, siap. share layar atau langsung dibacakan aja Kak? Share layar aja Kak, share layar aja. Oke. Ya agak kurang nampak ya Kak. Iya Kak, sedikit lagi Kak. Oke, siap. Silakan Kak, Kak Septi. Ya, di soal yang pertama ini, apa yang Bapak Ibu harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang Bapak Ibu susun? Nah, di sini saya berharap peserta didik dapat memahami proses pembelajaran dengan baik sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan. Lanjut yang nomor 2, bagaimana cara Bapak Ibu mengetahui ketika telah berhasil mencapainya? Nah, kalau saya pribadi dengan melakukan tes satu persatu menjelang usai jam pembelajaran. Yang ketiganya, apakah perencanaan pembelajaran Bapak Ibu susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik? Iya Kak, karena itu saya lakukan agar terciptanya pembelajaran yang efektif. Karena di saya pribadi ya kan, di anak yang saya pegang
memang harus disesuaikan gitu Kak ke Iya, iya, iya. masing-masing. Yang terakhir, apakah makna Bapak Ibu menyusun perencanaan pembelajaran jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Nah, yang saya inginkan ya maknanya peserta didik diharapkan mampu memahami apa yang telah disampaikan dalam pembelajaran sehingga dapat diterapkan. Ya, dari contoh simpelnya kayak kita pembelajaran apa tadi ya Kak, senam lantai tentang rolling depan atau rolling belakang gitu kan. Jadi kalau paham si anak ini bisa menerapkannya dalam aturan yang sesuai gitu Kak, nggak asal-asal. Kadang ada yang anak-anak rolling itu di lantai tanpa ada matras gitu Kak. Ya, Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih untuk Kak Wisnu dalam beri hasil jawaban yang sangat memuaskan. Untuk baik itu kita lanjut slide selanjutnya, Kakak. Oke, ini slide selanjutnya Kakak ya. Kak Wisnu boleh matikan hasil persennya? Oke, kakak-kakak semuanya. Terima kasih untuk Kak Wisnu dan kakak-kakak. Ini selanjutnya kakak-kakak. Di sini apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar kakak-kakak yang diawali dengan mengidentifikasi capaian atau tujuan pembelajaran? Di sini tadi udah ada rumusnya kakak-kakak. Rumus dari capaian dan tujuan pembelajaran ini adalah ini dia Kak. A, B, C, D dalam tujuan pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan sedikit merumuskan. Silakan Kak Septi. Itu kurang besar gitu Kak, apa? Oke, siap Kak ini. Oke, bagaimana Kak? Udah jelas? Sudah Kak. Ini adalah rumus dalam tujuan pembelajaran. Merumuskan yang pertama sini saya buat. Satu, pastikan peserta menerapkan keberadaan audiens. Jelas tadi kakak-kakak Ariandi atau kakak Martawati, Kak Wisnu, audiensnya di sini peserta didik akan mengawali rumus tujuan pembelajaran secara standar, yakni peserta didik mampu atau peserta didik dapat melakukan pembelajaran tersebut. Yang kedua, behavior. Di sini diterapkan yang behavior itu adalah perilaku yang diharapkan dari peserta didik. Misalnya, memukul, menendang bola, menggiring bola, mengumpan bola, atau menahan. Di sini adalah behavior. Nanti kita cek lagi apakah di modul ajar Kak Aryan tadi, apakah ada rumus ABCD ini, kakak-kakak. Yang C, di sini situasi perilaku atau peserta didik tersebut ditunjukkan misalnya secara berpasangan atau berkelompok dalam permainan yang kakak ajarkan. Yang terakhir yaitu degree, kriteria yang harus dicapai level performa atau contoh 90% akurat dari jarak 3 meter. Ini adalah capaian keterampilannya Kak. Kalau kita di dalam umpamanya di sini entah lempar bola atau bisa tendangan dengan gunakan bagian dalam. Ini adalah contohnya kakak-kakak ya. Nanti untuk itu dengan rumus itu mari kita analisis per kelompok. Mungkin ini waktu 20 menit nanti terakhir Kak. Kak untuk Kak Ariandi. Halo Kak Ariandi, ada di tempat Kak? Siap Kak, ada Kak. Kakak presentasikan lagi hasil dari modul ajar tadi Kak. Kita cek sesuai enggak apakah hasil presentasi tadi atau hasil modul ajar tadi sesuai dengan rumus yang telah ditetapkan oleh background design. Silakan Kak Arian Damanik, sebentar saja Kakak, 5 menit. Kakak-kakak yang lainnya, Kak Septi, Kak Saprizal, menelaah atau memperhatikan. Siap Kak. Ayo, oke Kak Arian Siap. Damanik. Halo Kak Arian, ada posisi Kak? Halo. Kak Arian, jaringan mungkin nih kakak ya. Artinya sepertinya ya Kak.
Kalau Kak Saprizal sendiri ada mempunyai modul Kak yang hasil tadi, yang dipresentasikan Kak Rian tadi. Yang itu nggak ada Kak, cuman mode yang lain ada. Modul yang lain aja lah kira-kira Kak. Kita kelompokkan kelompok 3 lah. Kakak dari kelompok 3 aja. Kalau nggak dari Kak Wisnu atau Kak itu, Kak Septi. Kak Wisnu ada tempat Kak? Halo Kak Wisnu, mungkin jaringan kawan-kawan nih Kak. Mungkin dari Kak nyari kan Septi, mungkin Kak. Iya kak, ada modul ajar ada sama Kakak? Enggak? MA yang PJOK nggak ada kak. Oh, yang lain Kak? Jadi yang apa? Oh, yang SD Iya umum kak. umum. Terpaksalah Kak Septi, Kak Saprizal yang menampilkan sedikit Kak. Apakah sesuai dengan hasil rumus ABCD tadi Kak? Ya Kak, sebentar Kak, saya cari dulu Kak. Oke Kak. Halo Kak Rian, Kak Wisnu. Bagaimana Kak Sap? Apakah ada? Satu aja Kak Sap. Ayo Kak Sap. Mana Kak Sap? Bisa Kak Sap? Atau kendala jaringan? Oke, Kak Riandi masuk Kak Sap. Kak Riandi aja Kak Sap. Maaf Terima Kak, kasih tadi untuk Kak. agak terganggu tadi Kak. Oke Kak Riandi, terima kasih. Oke. Kak Riandi Itu dan dari yang, Kak ah, hilang Kak. oh, ya. Kak Sap aja Kak, Sap aja. Nggak, Kak Riandi aja lah Kak. Langsung aja lah. Udah Saya Kak rasa Sap itu belum dengan Kak nyapa ini. Randy. Lanjut aja. Lanjut Kak Riandi. Ya. Di sini kita hanya menelaah Kak. Apakah nanti di RPP atau modul ajar yang telah kakak sampaikan tadi, teman-teman tadi, apakah mempunyai rumus ABCD dalam tujuan pembelajaran? Mari kita lihat Kak sedikit modul ajar kakak tadi. Boleh Kak. Apa udah kelihatan Kak? Belum Kak? Sebentar, Kak. Oke, ini Kak di sini geser ke atas sedikit Kak. Oke, di sini Kak di rumus ABCD ini yang pertama adakah audiensnya di dalam hal ini peserta didik unsur akan mengawali rumusan 17 yaitu peserta didik mampu atau peserta didik dapat. Ada nggak Kak? Oh ini Kak ya. Di kompetensi awal atau di tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya tadi di mana Kak? Kak. Tujuannya di bawah Kak. Sebentar Kak. Oke oke oke. Ini dia Kak. Oh ini dia Kak ya.
Ini Oke, dia. Kak. Peserta didik melalui pembelajaran resipokal dan Vokal. menunjukkan kemampuan. Berarti sesuai nak Kak dengan keterangan rumus A ini tadi audiens, di sini dijelaskan peserta didik akan mengawali rumusan tujuan pembelajaran secara standar, yakni peserta didik mampu atau peserta didik dapat. Di situ dapat melakukan aktivitas pembelajarannya. Kira-kira sama nak Kak pemahamannya? Oh, kalau sini bisa Kak ya mempraktekkan dan memahami Kak ya? Sepertinya sama itu, Kak. Iya Kak. Sama Kak ya. Ya, Selanjutnya tadi Kak, behavior ada nggak Kak? Di sini keterangannya perilaku yang diharapkan peserta didik. Yang ini perilakunya keterampilannya Kak. Menggiring bola atau melempar. Bentar Kak. Dia di atas tadi kayaknya Kak. Kalau tadi kondisi peserta didik berpasangan Kak, ya kan? Berkelompok. Iya Kak. Berkelompok atau berpasangan Kak. Oke, lanjut. Tadi berkelompok udah. Ini Kak peserta didiknya Kak. Oke. Iya, peserta didik individu berpasangan kelompok. Itu adalah kondisinya ya Kak ya. Yang terakhir Kak, degree atau kriteria yang harus dicapai. Kira-kira di pencapaian ini Kak, apa Kak? Akurat praktek keterampilannya yang sistem penilaian tadi Kak. Di bawah dia Kak. Oke. Di sini kan dijelaskan persentase akurat dari jarak 3 meter selama 10 detik tanpa jatuh. Dan beberapa kasus kriteria di sini terhubung dengan rencana penilaian. Rencana penilaiannya aja terakhir tadi, Kak. Apakah itu yang berbentuk otentik atau kayak mana? Bentar Kak. Di Oke, asesmen Kak Arya. penilaiannya Kak. Kak. Iya, Nah, iya. ada Udah Kak itu aja, kalau Kak. Itu, Kak. Oke. Kita lanjut aja, Kak ya. Udah, Kak, iya ya. Kak Randy. Terima kasih banyak untuk kelompok Kak Randy. Kita lanjut pada slide terakhir, yaitu yang ini, Kak. Boleh Kak Randy, apa, Kak? Reset. Ini. Satu, lakukan tadi setelah kita lakukan. Yang pertama, menyempurnakan RPP atau modul ajar berdasarkan hasil analisis kita masing-masing. Yang kedua, pada bagian laku ini, modul ajar, perencanaan pembelajaran penjugaan akan menjadi bagian dari penilaian aksi nyata di akhir paket modul 2. Jadi nanti kakak-kakak, modul ajar ini dipakai pada sesi penilaian aksi nyata nanti kakak-kakak semua ya. Nanti kita jelaskan lagi. Yang terakhir kakak, peserta dapat menyusun pembelajaran PJOK. Oke. Ini yang terakhir kakak, terima kasih untuk hasil presentasinya hari ini kakak-kakak semuanya, bahwasanya nanti RPP yang kita telah hari ini akan menjadikan bahan praktek kita di aksi nyata nanti kakak-kakak semua ya. Untuk daripada itu, kita stop dulu hasil presentasinya. Oke.